paslon nomor berapapun yang nempelin bansos itu etika, tidak punya etika, memalukan, tidak punya harga diri. Bansos rasa kampanye yang justru ditunggangi dan seolah-olah menjadi politik Sinterklas atau Robin Hood. Tidak boleh ada satupun yang boleh mengintervensi rakyat. Dan anak itu sekarang diperiksa oleh kepolisian. Namanya Aiman Wicaksono. Menjelang hari pemungutan suara 14 Februari 2024, ketiga paslon Pilpres semakin gencar berkampanye. Sejalan dengan hal tersebut, bantuan sosial juga semakin gencar disalurkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ironinya, bansos disalahgunakan oleh sejumlah oknum untuk kepentingan politik. Beredar foto beras Bulog berstiker paslon Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di media sosial X. Foto tersebut diposting oleh akun Miduk 17 atau John Sitorus pada 24 Januari 2024 lalu. Postingan tersebut langsung diserbu komentar negatif netizen. Dalam konvers pada Jumat 26 Januari lalu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Habibur Rahman membantah tudingan pihaknya terlibat pemasangan stiker di karung beras produksi Bulog. Tidak benar bahwa kalau ada tuduhan bahwa kami yang memasang stiker tersebut ya, lalu menjadikan beras tersebut sebagai komoditas politik untuk menguntungkan kami ya. Nah, kami merasa ada pihak-pihak yang melakukan orkestrasi terkait pemberitaan tersebut agar menjejutkan kami. Sementara Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis menilai beras Bulog berstiker Prabowo Gibran merupakan bentuk penyimpangan. Kan bahwa ada pembagian bansos dengan gambar paslon nomor 2, Prabowo dan Gibran. Ya ini satu penyimpangan ya. Karena bansos itu ya bukan milik satu paslon gitu. Ya. Bansos itu milik semua paslon. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar turut menanggapi viralnya foto beras Bulog berstiker paslon 2 dengan menyebutnya miskin etika. Paslon nomor berapapun yang nempelin bansos itu etika, tidak punya etika, memalukan, tidak punya harga diri. Jangan numpang hak rakyat. Justru kita harus membantu bansos untuk tersalur kepada yang berhak tanpa menumpanginya. Di awal 2024, tepatnya pada Senin 8 Januari lalu, Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah ke ribuan masyarakat di Serang, Banten. Jadi ini yang banyak yang baru ya. Sudah terima semuanya. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan Januari, Februari, Maret. Setuju? Yang tidak setuju angkat tangan. Nanti kita hitung-hitungan lagi, kalau APBN memungkinkan akan dilanjutkan April, Mei, Juni. Setuju? Pembagian bansos di tengah masa kampanye menjadi sangat rentan dipolitisasi, mengingat distribusi bansos tersebut juga dipercepat dari waktu biasanya. Selain itu, pembagian bansos juga dikhawatirkan dijadikan upaya oleh pemerintah untuk menggait suara rakyat dalam memenangkan salah satu pasangan Capres-Cawapres di pemilu 2024. Kalau disampaikan di waktu atau disalurkan di waktu yang tidak tepat, selain berisiko secara administrasi juga nanti akan bermasalah, pengawasan kurang, lalu juga akan menguntungkan barangkali incumbent atau pasangan yang terkait dengan incumbent.
Lalu juga akan ada muncul celah korupsi yang sistemik, yang dimungkinkan karena penyaluran bansos yang tergesa-gesa. Anehnya, dalam penyaluran bansos, Presiden Jokowi tidak melibatkan Kementerian Sosial yang dipimpin Tri Risma Harini, politikus PDI Perjuangan yang mengusung Ganjar Mahfud. Presiden Jokowi malah mempercayakan penyaluran bansos di bawah Kementerian Koordinator Perekonomian yang dipimpin Airlangga Hartanto, Ketua Umum Partai Golkar yang menyokong Prabowo dan anak sulungnya Gibran. Sementara kita tahu di Menteri Sosial itu adalah kader PDI Perjuangan yang mungkin berbeda koalisi ya pendukung 03. Yang kita lihat yang terjadi adalah apa yang menjadi asumsi dan prasangka masyarakat bahwa oh ini ada politisasi, ada kandidat paslon tertentu yang lebih diuntungkan dengan peluncuran bansos jelang pemilu. Menurut Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana, bansos yang dibagikan Presiden akhir-akhir ini berkaitan dengan cadangan pangan, sehingga langsung melibatkan Badan Urusan Logistik atau Bulog dan Badan Pangan Nasional tanpa mengikut sertakan Menteri Sosial Tri Risma Harini. Selain di bansos, beras Bulog berstiker Prabowo Gibran juga pernah menghiasi ribuan botol minyak goreng kemasan 1 liter. Sebelumnya pada 6 Januari 2024, viral di media sosial video yang memperlihatkan sebuah gudang yang dipenuhi minyak goreng dengan label foto pasangan Prabowo Gibran dan caleg dari Partai Gerindra untuk Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes. Video ini pun ramai diperbincangkan netizen yang memenuhi kolom komentar. Namun, hingga saat ini belum ada klarifikasi dari tim Prabowo Gibran mengenai beredarnya video tersebut. Bagi-bagi bansos terbukti bisa meningkatkan elektoral salah satu paslon, terlebih dibagikan oleh orang nomor 1 di Indonesia. Apakah hal tersebut wajar dilakukan? Selengkapnya sesaat lagi, tetap di iNewsFile.